Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Kita berada di kawasan underpass Pramuka dari arah Jalan Pemuda. Di sini dapat kita lihat di kedua sisi underpass sudah berdiri pilar-pilar yang nantinya akan tersambung satu sama lain, keduanya membentuk portal. Nah, di atas portal-portal itu akan ada layang LRT Jakarta. Nanti akan menyeberang rel kereta, kemudian ke arah underpass yang ada di sisi barat. Hanya saja di sini kita belum melihat sempurnanya tiang-tiang ataupun portal yang berada di sekitar underpass tersebut. Untuk stasiun yang berada di dekat underpass Pramuka itu adalah stasiun LRT Jakarta Pasar Pramuka. Stasiun ini akan terintegrasi menggunakan jembatan penyeberangan orang ataupun elevated linkway ke halte Transjakarta Pasar Genjing. Dengan begitu nanti para penumpang dapat pindah moda transportasi menggunakan LRT Jakarta pada saat mereka menaiki bis Transjakarta. Meskipun sebenarnya jalur Transjakarta Pulau Gadung ke arah Duku Atas beririsan dengan jalur LRT Jakarta, mungkin nanti akan ada optimalisasi dari rute-rute moda transportasi. Kemudian kita akan mulai perjalanan di ujung Jalan Pramuka yang bertemu dengan Jalan Ahmad Yani. Di bagian tengah di sini sudah dibongkar ya pembatas jalannya, kemudian juga sudah digali yang nantinya akan diratakan. Tampak material-material seperti batu-batu dan pasir ya di sini sudah ditempatkan di area tengah pembatas jalan yang dibongkar. Tentu nanti akan dipadatkan dan menjadi rata kemudian diaspal sehingga ujung Jalan Pramuka ini menjadi lebih lebar ya dan dapat dilewati dengan nyaman oleh banyak kendaraan melewati lajur-lajur yang ada. Karena bagian yang di sisi kanan yaitu lajur bis Transjakarta, kemudian ada satu lajur kendaraan itu dipergunakan untuk keperluan konstruksi sehingga menyisakan satu lajur saja. Di bagian tengah di sini kita belum tahu apakah akan sampai di sini nantinya pembongkaran dari pembatas jalur cepat dan jalur lambat sehingga manuver-manuver kendaraan pada saat memasuki lajur ini dapat dengan mudah tanpa terhambat ataupun menjadi padat ya. Kemudian di jalur yang kita lalui ini akan ada pembangunan stasiun LRT Jakarta Pemuda BPKP tepat di sekitar gedung BPKP. Stasiun ini terintegrasi dengan halte Transjakarta Simpang Pramuka. Meski jaraknya cukup jauh, namun adanya jembatan penyeberangan orang memudahkan nanti masyarakat pengguna moda transportasi untuk pindah moda transportasi dari LRT ke Transjakarta dan sebaliknya. Mungkin jurusan Transjakartanya adalah ke arah utara Jakarta ataupun ke arah selatan menuju ke Cawang. Baik, di sisi dalam area konstruksi di sini dapat kita lihat pekerjaan yang cukup masif di Jalan Pramuka. Lebih banyak membuat pondasi ya di beberapa lokasi untuk mendirikan pilar-pilar sehingga bagian atasnya dapat diselesaikan dan disambungkan satu sama lain. Sebagian dari tiang-tiang ataupun pilar-pilar juga sudah ada yang berdiri, sebagian lagi baru setengah pekerjaan. Untuk beberapa area konstruksi ada yang benar-benar lebih lebar dibandingkan dengan sebelumnya, bahkan benar-benar menyisakan lajur sedikit saja untuk kendaraan bermotor. Contohnya di sekitar sini. Ya, hal ini dikarenakan manuver-manuver dari alat-alat berat yang berada di dalam kawasan konstruksi itu membutuhkan space ataupun ruangan sehingga dapat bekerja secara optimal. Untuk halte-halte Transjakarta yang berada di sepanjang Jalan Pramuka tetap beroperasi ya, dan kita lihat di sini bahkan ditambahkan semacam jembatan penghubung antara halte tersebut dengan nantinya bis yang akan berhenti. Hal ini memudahkan para pengemudi bis Transjakarta untuk melakukan manuver saat merapat ke halte Transjakarta. Baik, di bagian kanan dapat kita lihat ada mobile crane, kemudian juga ada alat berat lainnya yang berada di sekitar sini untuk meneruskan pekerjaan pembangunan pilar-pilar di sepanjang Jalan Pramuka. Pekerjaan pondasi yang kita lihat di sini ya menggunakan seat pile baja di setiap sudut yang membentuk kotak ya. Kotak tersebut adalah bagian atas dari bore pile yang sudah ditanamkan ke dalam tanah untuk menguatkan struktur pilar-pilar layang LRT Jakarta.
Untuk jalur cepat di sini terkadang memang kita harus sabar ya menunggu dari bis-bis Transjakarta untuk menaikkan dan menurunkan penumpang di halte-halte Transjakarta, terkadang membuat antrian di belakang. Makin ke arah barat di sini pekerjaan yang kita lihat adalah pekerjaan-pekerjaan pembuatan tiang-tiang pancang ataupun bore pile. Nah, proses pembuatan bore pile itu adalah digali tanahnya terlebih dahulu menggunakan ini rotary drilling rig, kemudian dimasukkan yang namanya casing ya ataupun pipa besi yang nantinya ditekan sampai ke bawah dan digali kembali, serta mulailah ditempatkan besi-besi fabrikasi yang sudah disusun satu sama lain membentuk bulatan. Pada saat besi masuk ke dalam dengan sempurna, maka dilakukan pengecoran dengan memasukkan material-material beton. Setelah itu bagian atasnya ya dari tiang-tiang pancang yang sudah dibuat diikat ataupun dibeton dengan rata yang menjadi pondasi untuk dinaikkan ke atas menjadi pilar-pilar layang LRT Jakarta. Kemudian di bagian kepalanya ataupun pier head ya dari layang LRT Jakarta nanti akan disambungkan dengan beton-beton girder atau juga baja ya, girder baja, sehingga satu sama lain terbentanglah menjadi jembatan layang. Nah, di sini dapat kita lihat adanya ekskavator ya, mengangkat tanah-tanah yang sudah dikeruk oleh mesin pengeboran, yaitu mesin drilling rig, kemudian nantinya dipasang casing, dilanjutkan dengan besi fabrikasi dan pengecoran. Kita memasuki underpass Pramuka. Ini adalah tadi video kita yang di awal, bahwasannya terdapat 4 pilar ya di kedua sisi yang nantinya akan tersambung bagian atasnya membentuk portal. Nah, di atas portal itu dipasang girder-girder yang terhubung satu sama lain sehingga membentuk jembatan layang. Nah, jembatan tersebut di antara girder itu dilakukan pengecoran lagi membentuk lantai. Lantai-lantai itulah yang dipakai untuk menempatkan bantalan-bantalan rel dan rel di atasnya. Untuk underpass yang ada di sisi barat di sini tiang-tiangnya belum berdiri secara sempurna. Kemudian nanti apabila portal sudah selesai akan tersambung dengan pilar 110B. Berarti di sini sudah 110 tiang ya yang ada sejak dari tiang nomor 1 yang terhubung dengan stasiun LRT Jakarta Velodrome menuju ke arah flyover yang ada di sana ya, itu nanti layang LRT Jakarta akan berbelok ke arah pinggir dari flyover di sisi kiri ataupun lurusan kita atau di sisi selatan dari flyover. Nah, bagi kendaraan-kendaraan yang melewati jalur ini tentu agar lebih berhati-hati mengingat kendaraan besar seperti dam-dam truk ya yang warna hijau ini akan parkir ya, kemudian menunggu giliran untuk di-loading tanah-tanah hasil galian dalam proses pembuatan bore pile ya, tiang-tiang pancang dan juga pilar-pilar. Layang LRT Jakarta persis berada di samping dari flyover yang kita lewati. Nah, di bawah sebenarnya sudah lumayan sempit ya, berarti nanti pada saat pembangunan flyover akan ada pengurangan dari kapasitas jalan, lajurnya akan dipakai untuk pekerjaan konstruksi struktur tiang LRT Jakarta. Di sebelah kanan tidak bisa dilakukan karena sudah ada flyover yang menghubungkan kawasan Pramuka ke arah Salemba. Baik, sebelum kita turun dari flyover, nanti di ujung flyover akan ada stasiun LRT Jakarta Matraman dan mungkin namanya akan mirip dengan stasiun KRL Matraman baru ya. Ada masukan untuk membedakan nama ya, namun nanti kita akan perhatikan dan pantau bersama karena bisa saja terjadi kesalahan pada saat pemesanan angkutan. Nah, stasiun LRT Jakarta Matraman yang tadi kita lihat ada di depan sana, persis setelah jembatan Ciliwung ya, Sungai Ciliwung yang ada di bawahnya itu
Stasiun LRT Matraman memanjang menuju ke arah pertigaan yang bertemu dengan Jalan Tambak dan Jalan Proklamasi. Kemudian di sini layang LRT Jakarta akan kembali ke sisi tengah ya, dan bertemu dengan stasiun LRT Jakarta Matraman. Pembangunan dari stasiun sudah berlangsung dan kita lihat sudah ada bagian struktur pilar yang nantinya akan menopang ya, bangunan stasiun sudah selesai di sisi bawahnya, tinggal diteruskan di sisi atas ya. Kemudian ke arah pertigaan masih dalam tahap pembuatan bagian sisi bawah dari pilar-pilar yang akan menopang stasiun. Jalur kendaraan bermotor di sini hanya tersisa satu lajur saja, sepenuhnya dipergunakan untuk keperluan konstruksi, baik yang di sisi yang kita lewati atau di sisi seberang. Tentu hal ini akan mengakibatkan kepadatan ya bagi arus kendaraan, mengingat jalur cukup sempit dan jumlah kendaraan juga sudah sangat banyak. Baik, kita akan lihat sedikit proses pencabutan dari seat pile baja pada saat selesainya ya pembangunan dari pondasi. Pencabutan menggunakan ekskavator vibro ya, kalau kita perhatikan di sini, karena mirip juga dengan ekskavator yang waktu itu mencabut seat pile baja di dalam Kali Ciliwung. Seat pile baja ini berfungsi untuk menahan tanah runtuh ke area konstruksi pondasi dari layang LRT Jakarta. Setelah selesai, tentu seat pile bajanya dicabut kembali, kemudian pondasinya akan dilanjutkan ke atas ya, menjadi tiang ataupun pilar. Ekskavatornya sampai terangkat untuk bisa menekan dari seat pile baja yang ditanamkan di pinggir dari area yang ada pondasinya. Oke, sudah kembali ke tanah. Dinamakan ekskavator vibro karena bagian ujungnya itu dapat menjepit dan menggetarkan dari seat pile tersebut pada saat akan dicabut atau pada saat akan ditekan. Kita sudah sampai di ujung dari titik pertemuan ya, flyover Pramuka ke arah Jalan Tambak dan juga Proklamasi. Tadi di belakang kita itu adalah bagian akhir dari stasiun LRT Jakarta Matraman. Masuk ke Jalan Tambak, di sini pilar-pilar sudah berdiri ya secara sempurna satu sama lain, bahkan sudah tersambung, dan bagian atasnya juga sudah ada yang dicor cukup panjang ya menjadi lantai. Lantai inilah yang akan ditempatkan bantalan-bantalan rel berupa slab track, dan di atasnya ada rel kereta LRT Jakarta. Pekerjaan pembuatan lantai itu berada di atas batang-batang girder yang tersambung di antara pilar. Kemudian dilebarkan sedikit ya ke arah kedua pinggirnya menggunakan rangka-rangka ya menopang bagian yang akan dicor. Lalu yang kita lihat lagi di Jalan Pemuda, setelah lantainya selesai, maka dibuat dinding di kedua sisinya sehingga menjadi seperti pagar. Untuk tiang-tiang ataupun pilar-pilar yang khusus berada di Jalan Tambak ini menuju ke Manggarai sangat tinggi ya. Dan ini adalah pilar-pilar ke 155, 156 dan seterusnya menuju ke arah pintu air Manggarai. Jalan Tambak ya yang jelas ke arah pertigaan yang ada tadi, titik temu dengan Jalan Proklamasi dan ke arah flyover Matraman itu sangat-sangat sempit di area sana. Kemudian menjelang ke arah pintu air Manggarai, di sini dapat kita lihat adanya pekerjaan persiapan dari pondasi layang LRT Jakarta ataupun pilarnya menuju ke arah Manggarai yang akan crossing dengan layang KRL yang sudah ada di sana di sekitar pintu air Manggarai. Manggarai sendiri akan menjadi stasiun sentral pada tahun 2025 atau 1,5 bulan ya kalau tahun 2025-nya. Hanya saja akses menuju ke stasiun Manggarai di sini masih seperti ini, butuh sekali penataan kawasan.
Stasiun ini akan melayani kereta-kereta jarak jauh nantinya, berarti kereta-kereta antar kota terutama ke arah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur ya akan beroperasi di sini dan dipindahkan dari Gambir, maka membutuhkan akses yang paling tidak lebar nyaman seperti ke Gambir. Di bagian kanan ini adalah jembatan penyeberangan orang yang menghubungkan halte Transjakarta Manggarai, terminal bus Manggarai, dan stasiun KRL Manggarai. Hanya saja terminal bus Manggarai di sini tidak seramai dahulu ya, yang ada Kopaja 6668, kemudian juga Metro Mini 504 kalau tidak salah. Lokasi dari stasiun LRT Jakarta Manggarai adalah setelah dari belokan ini ada di ujung sana, di titik pertemuan Jalan Minangkabau dan juga Jalan Sultan Agung. Kemudian stasiun tersebut terhubung dengan halte Transjakarta Manggarai menggunakan jembatan penyeberangan orang dan berjarak kurang lebih 300 ya sampai mungkin 400 meter ke stasiun KRL Manggarai. Layang LRT Jakarta ya ini memanjang di sekitar pertigaan ke arah barat ataupun ke arah Pasar Rumput. Meskipun setelahnya akan ada layang LRT Jakarta ya treknya ke arah halte Pasar Rumput, namun hanya dipergunakan untuk manuver trek, sedangkan ke arah Duku Atas masih kita akan tunggu bersama. Di bagian tengah jalan menjelang ke arah pertigaan di sini sudah ada penutupan dengan barrier-barrier beton ya, dan juga sudah ada tanah-tanah yang ditaruh di area tersebut. Meskipun masih ada pagar yang belum dibongkar. Nah, di atas pertigaan ini nanti akan ada struktur bangunan stasiun LRT Jakarta Manggarai. Pada saat pembangunan stasiun LRT, tentu area ini akan menjadi cukup sangat padat ya. Biasanya stasiun-stasiun itu pembangunannya akan membutuhkan space ataupun jalur lebih lebar yang akan ditutup area konstruksinya untuk keperluan pembangunan. Yang kita ketahui Jalan Pasar Rumput ya mungkin lajurnya tidak banyak ya. Lalu ada trotoar di bagian kiri yang juga dipergunakan untuk berdagang, misalnya parkir dan untuk lainnya. Nah, para pejalan kaki nanti mungkin akan terdesak ya ke arah pinggir sekali. Bahkan toko-toko atau ruko-ruko yang ada di sini ya itu persis berada di depan trotoar dan untuk berjualan menggunakan trotoar. Di depan sana itu ada rumah susun Pasar Rumput. Rumah susun tersebut dipergunakan untuk merelokasi warga yang ada di sepanjang Kali Ciliwung yang akan dinormalisasi ya. Kita masih menunggu lanjutan normalisasi. Baik, di bagian dalam area konstruksi yang ada ke arah Pasar Rumput di sini pagar-pagarnya ternyata sudah dibongkar. Di bagian tengah itu sudah ada alat-alat berat yang ditempatkan di sana untuk keperluan lanjutan pembangunan pilar-pilar layang yang nantinya akan menjadi manuver trek. Ya, manuver trek itu biasanya kereta dari stasiun Manggarai ya, stasiun LRT-nya akan lurus terlebih dahulu, kemudian mengambil ancang-ancang pindah jalur ke jalur keberangkatan lagi. Nah, ini adalah kawasan di sekitar menjelang Duku Atas ya. Dan dapat kita lihat di samping Waduk Setiabudi di sini sudah ada stasiun LRT Jabodebek. Tadinya untuk stasiun LRT Jakarta akan berada di sini ya, dan terhubung dengan mungkin ya jembatan penyeberangan multiguna di sana sehingga benar-benar terintegrasi dengan berbagai moda transportasi termasuk LRT Jabodebek ya di sisi selatan, kemudian menyeberang Kali Ciliwung ke arah stasiun KRL Sudirman serta ke arah stasiun MRT BNI Duku Atas dan kereta bandara BNI City. Lalu yang belum tersambung adalah yang ke arah halte Transjakarta Duku Atas 2 dan Duku Atas 1. Ya, yang diharapkan masyarakat
ada JPO-nya untuk bisa terintegrasi. Ini adalah desain awal kawasan Transit Oriented Development Duku Atas. Kawasan ini adalah kawasan TOD terbesar karena titik temu dari banyak moda transportasi massal yang ada di Jakarta, baik itu kereta ya atau juga Transjakarta, ditambah jalur ke arah bandara. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.